إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان في صدر المؤمن ولا يتم الإيمان إلا بتمام الفرائض والسنن ولا يفسد الإيمان إلا بجحود الفرائض والسنن فمن نقص الفريضة بغير جحود عوقب عليها ومن أتم الفرائض وجبت له الجنة. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, limpahan puji syukur selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan dan mengaruniakan kepada kita taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam meraih dan mengais daripada ilmu agama yang diawali tadinya kita salat zuhur berjamaah hingga kita bisa melanjutkan dengan aurat ataupun zikir dan dilanjutkan lagi dengan menuntut ilmu agama hingga berakhir pertemuan ini. Tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Wabil khusus yang baru saja kita dapatkan kabar bahwa wafatnya seorang ulama besar, guru mulia, seorang mufakkir Islam, pemikir Islam di zaman modern. Beliau adalah seorang anak daripada keturunan baginda Rasulullah, ad-da'i ilallah, al-allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Al-Habib Ali Masyhur rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan ini merupakan kesedihan bagi kita namun kebahagiaan buat beliau. Bahagianya beliau adalah telah bertemu dengan kekasihnya, telah berjumpa dengan kekasihnya. Namun bagi kita yang ditinggalkan bersedih. Kenapa? Karena satu persatu Allah sudah mencabut ilmu melewati wafatnya para ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibad yantazi'uhu minal ibad. Ujar Nabi, tidaklah dicabut itu ilmu daripada hamba-hamba Allah kecuali apa? Kecuali biqabdil ulama, tercabutnya ilmu itu karena diwafatkannya ulama, dan itu merupakan kesedihan bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu-ilmu yang pernah beliau berikan kepada kita melewati guru-guru kita yang wasilah ataupun sanad keilmuannya sampai kepada beliau. Kita duduk di dalam majelis-majelis semacam ini, ada ilmu yang telah dituangkan oleh murid-murid beliau, di antaranya yang pernah datang ke sini yaitu Fadilatul Syekh Samih Al-Kuhali. Ialah pernah datang ke masjid ini Syekh Samih Al-Kuhali. Itu adalah merupakan murid kesayangan daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, dan itu sudah merupakan jalan tersambungnya keilmuan pian yang duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Samih tersebut hingga kepada yaitu yang baru wafat Fadilatul Sayyid Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, mautul alim musibatun la tujbar. Matinya seorang yang alim itu adalah musibah yang tidak bisa tergantikan. Wa thulmatun la tusad, dan merupakan kebocoran yang tidak bisa ditambal. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, matinya seikung orang alim itu terlebih
dahsyat ketimbang matinya satu kampung. Kalau satu kampung yang meninggal, insya Allah sesuai dengan sunnatullah akan ada terus penerusnya, terus silih berganti. Tapi yang namanya orang yang alim, ini penggantinya susah untuk dicari, susah untuk bisa menggantikan posisi yang beliau yang meninggalkan kita ini sudah berada di makom-makom yang tinggi. Tapi kita tidak putus harapan, selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dengan mereka orang yang saleh. Karena tidaklah sempurna iman dan takwa kita kecuali kita selalu bersama orang saleh. Sebagaimana di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang siddiqin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar di jalan Allah. Jadi di sini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil sebuah kesimpulan, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu bersama orang yang saleh. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di dunia sampai ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Jawharul Mauhub. Di sini disebutkan oleh musannif daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman fi sadril mu'min. Bermula iman itu andaknya di dalam hatinya orang yang beriman. Disebut orang yang beriman berarti dia memiliki iman, dan imannya itu andaknya di mana? Fi sadril mu'min, di dalam dada orang yang beriman. Wala yatimul iman, dan tidaklah sempurna itu iman illa bitamamil faraidi was sunan, kecuali sudah sempurna kefarduannya dan kesunnahannya. Artinya tidak sempurna iman seseorang munnya sembahyang wajibnya bolong-bolong, belum sempurna lagi imannya. Atau bahkan meninggalkan kesunnahan, wal'iyadzubillah, kalau dia meremehkan kesunnahan. Orang yang meremehkan kesunnahan sama meremehkan yang membawa sunnah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujaran kita kadakawa memakai siwak, jangan menghina orang yang memakai siwak. Ujaran kita kadakawa memakai imamah, jangan menghina orang yang pakai imamah. Ujaran kita kadakawa memakai jubah, jangan menghina orang yang pakai jubah. Apabila kita merendahkan dan menghina kesunnahan yang dipakai atau yang digawi oleh orang-orang yang menggawi sunnah, maka secara otomatis ini telah menghina kepada yang membawa sunnah. Siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, maka sempurnanya iman itu terlihat dari kesempurnaan dia dalam melaksanakan kefarduan. Ayo kita ukur diri kita. Sudah sempurnakah ibadah wajib kita? Sudahkah kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah wajib itu pula dengan kesunnahan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja orang itu mengandalkan ibadah wajib, yang ibadah wajibnya itu ada saja kecacatannya, ada saja kekurangannya, nah penutupnya, penambalnya adalah dengan melaksanakan kesunnahan. Dengan melaksanakan kesunnahan menambal kekurangan yang wajib, menutupi kekurangan yang wajib. Dan kita akui bahwasanya sembahyang kita masih ada yang kurang, sembahyang wajib kita masih ada yang cacat. Lalu dengan melaksanakan kesunnahan, berdoa kita berharap kepada Allah dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kesunnahan itu menambal daripada kecacatan yang fardu, maka kecacatan yang fardu yang kita lakukan ditambal dan ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Wala yafsudul iman, dan tidaklah rusak itu iman illa bijuhudil faraidi was sunan, kecuali dia sudah mengingkari, artinya tidak melaksanakan kefarduan dan kesunnahan. Jadi rusak iman seseorang
apabila dia mengingkari yang namanya kefarduan. Wal'iyadzubillah, orang yang merasa enteng meninggalkan kefarduan itu termasuk golongan fasiqo. Golongan fasiqo. Kada sembahyang santai ajanya, ada puasa santai ajanya, kada merasa itu sebuah dosa besar dan tidak pernah disesalinya, maka orang seperti ini adalah orang fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan adapun orang fasik itu akan dilemparkan mereka ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Mudahan kita dijauhkan daripada siksa api neraka, mudah-mudahan, amin. Faman naqasal fariḍah, barang siapa yang masih bolong-bolong kefarduannya, bighairi juhudin, tapi di dalam hatinya kada ada pengingkaran, inya masih kada kawa mengoptimalkan kefarduannya oleh sebab mungkin kesibukannya yang melalaikannya, tapi di dalam hatinya nya kada mengingkari itu sebuah kefarduan, maka orang yang seperti ini uqiba alaiha, cuman hanya disiksa nanti sesuai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Wa man atammal faraid, dan barang siapa yang menyempurnakan kefarduannya, wajabat lahul jannah, ini janji Nabi, wajib baginya surga. Jadi mun pian sembahyang hanya untuk dunia tuh kecil Bapak Ibu. Mun pian itu sembahyang hanya minta harta tuh kecil Bapak Ibu, dibandingkan dengan surga yang besar, hadiah Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan kefarduannya. Maka berusahalah kita untuk mengikhlaskan semua amal ibadah yang kita lakukan itu hanya semata karena Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah karena manusia, besok nanti akan diserahkan oleh Allah ganjarannya kepada manusia yang ia tuju. Contoh saja, ia sembahyang umpama karena supan lawan mintuha, umpama besok kelak dia minta pahala, ya Rob mana pahala sembahyang ulun, ujar Allah, ambil aja lawan mintuha ikam sembahyang semalam karena mintuha. Duduk di majelis ilmu umpama karena takutan lawan siapa? Takutan lawan kuitan masalan. Munnya kada tulak ke majelis dimamai kuitan, iya kah? Itu menjadi amaliyahnya hanya karena itu, maka besok kelak dia meminta pahala nuntut ilmu, ujar Allah, minta lawan kuitan nikam. Jadi jangan sampai kita menuntut ilmunya kah, beramal ibadahnya kah karena selain Allah. Harusnya, wajibnya niat kita hanya semata karena Allah, sebagaimana makna daripada hijrah. Kita kan sebentar lagi akan meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Insyaallah kalau menurut kalender malam Sabtu lah. Sabtu sudah 1 Muharram, nanti malam Sabtu sudah masuk malam 1 Muharram, berarti Jumat akhir daripada Dzulhijjah. Nah, itu menurut hitungan kalender. Munnya kita panjang umur juga Bang, mudah-mudahan, amin. Mun panjang umur sampai kita masuk di malam awal tahun, maka momentum itu ambillah sebagai kesempatan emas, atau jadikanlah sebagai lembaran baru untuk kita menjalani lebih baik daripada tahun yang telah kita lewati. Hijrah hakikatnya adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sejatinya orang hijrah, kata Nabi,
adalah orang yang menghijrahkan dirinya daripada larangan Allah kepada ketaatan. Dia hijrahkan dirinya daripada keterpurukan menuju kebaikan. Dia hijrahkan dirinya daripada kesia-siaan waktunya kepada kemanfaatan. Terus berjalan itu waktu tanpa henti. Sedetik pun tak bisa berhenti itu waktu, sesuai dengan perintah Allah, hingga sampailah akhirnya itu waktu yang disebut dengan kiamat. Itu akhir perjalanan dunia secara keseluruhan. Secara individual tibanya kematian buat kita, dan itu pasti akan kita perdapati. Lalu hijrahkanlah diri kita selagi kesempatan itu ada, Bapak Ibu. Karena orang yang hijrah itu dijanjikan oleh Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, dan orang yang hijrah di jalan Allah, yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, dia mendapatkan tempat yang luas di muka bumi dan rizki yang luas. Orang yang hijrah ke jalan Allah, dia mendapatkan hati yang lapang, walaupun dia berada di dalam rumah yang sempit. Tapi orang yang tidak mau hijrah ke jalan Allah, dia akan memperdapati hati yang sempit walaupun dia berada di dalam istana yang luas. Dan diberikan oleh Allah rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang manfaah. Diberikan oleh Allah segala macam fasilitas hidup yang Allah arahkan, yang Allah bimbing, yang Allah tolongi untuk ibadah. Dikasih pangkat, pangkatnya diarahkan oleh Allah untuk ibadah. Dikasih harta, hartanya pun dibimbing oleh Allah untuk ibadah. Dikasih ilmu, ilmunya pun manfaat untuk ibadah. Dikasih keluarga, keluarganya pun sebagai pendukung untuk ibadah. Ini yang disebut dengan rizki yang luas, yaitu fasilitas yang barokah. Mudah-mudahan kita memperdapatinya, amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, disebutkan lagi di dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun, ay ta'rifun bi dzikri ifradi furu'il iman. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula iman itu pada hadnya, pada batasannya, pada takarannya, itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya iman itu sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, ujar Nabi. Karena di dalam hadis Nabi, al-iman bid'u wa sab'un atau bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu diberikan oleh Allah pada ini dunia, yaitu kepada kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyempurnakan iman itu ada 70 cabang. Dalam riwayat 60 cabang. Maka apabila dia sudah mendapatkan 70 cabang iman, artinya dia dapat mengaplikasikan, merealisasikan, menjalankan dan melaksanakan 70 cabang keimanan ini, maka itulah yang disebut dengan keimanan yang sempurna. Fa'afdaluha, dan yang paling utamanya iman adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu dia katakan dengan lisan dan hatinya tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah ketika menjauhkan duri dari jalanan. Pian tuh melihat duri di tengah jalan, nah ada papaci, nah ada paku, nah ada batu tajam, pian buang ke higa, menyelamatkan para pengendara.
itu juga sudah bagian daripada cabang iman. Orang yang beriman kadang melihatkan kerugian untuk orang lain, bukan saja untuk dirinya, orang lain pun ia perhatikan keselamatannya. Ini cabang iman yang paling rendah, ya kah? Lalu lagi kata Nabi, wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu juga bagian cabang dari iman. Jadi ada 70 cabang keimanan menurut takaran yang sudah Allah berikan kepada kita. Ai ta'rifun bi dzikri afradin bi furu'il iman, yaitu yang dimaksudkan had tadi, batasan atau takaran iman tadi yang tidak lagi bertambah, tidak berkurang apabila sudah sampai pada batasannya, yaitu menyebutkan ciri-ciri iman secara ukurannya, secara takarannya. Fa inna qasa, apabila kurang daripada takarannya, yaitu fa fi haddih, daripada takarannya, maka dia tidak dikatakan sempurna imannya. Nah ini Bapak Ibu, kita ini fahamnya alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya munnya meninggalkan kefarduan hanya dikatakan tidak sempurna imannya. Coba golongan Mu'tazilah, ini faham Mu'tazilah, fahamnya bobohan Khawarij termasuk tuh. Bagi orang yang meninggalkan kefarduan itu dianggap kada beriman. Sedangkan kita mengikut faham akidahnya adalah menurut Imam Al-Maturidi dan menurut Imam Asy'ariyah, sebagaimana ulama-ulama kita berkiblatkan akidahnya kepada itu dua imam, sedangkan fikihnya kepada 4 madzhabul arbi'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam apa lagi? Maliki. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. 4 imam kiblat fikih kita. Ya kan? Sedangkan tasawufnya kiblatnya siapa? Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Jadi itu kiblatnya keilmuan kita menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sedangkan menurut paham Mu'tazilah, nah ini hati-hati, kemasukan ini bahaya anak-anak kita. Dia akan mengatakan, nih yang kada sembahyang nih, kada beriman, kafir. Oh jangan, iya kan? Nah faham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan ini, bahwa hanya mengurangi takaran daripada 70 cabang. Umpama 70 cabang tadi, ada 2 cabang atau beberapa cabang yang tidak dia lakukan, berarti dia tidak dikatakan sempurna imannya, bukan dikatakan tidak beriman. Masya Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah berada di dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan asalnya yang namanya iman itu daripada 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad adalah hambanya Allah dan pesuruh Allah. Lalu wa iqamus salah, mendirikan dia salat, wa itaiz zakah, mendirikan dia dan menunaikan itu zakat, wa shaum Ramadan, dan dia melaksanakan puasa Ramadan, wal hajju, dan melaksanakan haji bagi yang mampu, wa ghuslul janabah, dan dia melaksanakan mandi janabah ketika dia kotor atau berhadas besar. Faman zada fi haddihi, kata Nabi, apabila orang ini bertambah pada takarannya, zadat hasanatuh, maksudnya bertambah pada takarannya itu artinya menyempurnakan sampai kepada takarannya, zadat hasanatuh, maka bertambah pula kebaikannya. Wa man naqasa fih fa fih, maka apabila kurang daripada batasannya tadi, maka kurang pula daripada kebaikannya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan al-iman nisfan, iman itu terbagi 2 hal. Yang pertama nisfu fis sabar, sebahagian iman itu andaknya di sabar, sebahagian lagi fanisfu fis syukur, yaitu pada syukur. Nah ini termasuk bagian cabang iman.
Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, ammal Islam fahuwa min jumlatil iman, adapun Islam itu hanya bagian daripada cabangnya iman. Oh, kok begitu disebut? Karena ujar Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, wa kullu imanin Islam, setiap orang yang beriman pasti Islam. Walaysa kullu islamin imana, dan tidak semua orang yang dikatakan Islam itu beriman sempurna. Kenapa? Karena ada saja orang masuk Islam karena cinta. Tadinya dia kafir, jatuh cinta kepada orang muslim, lalu ingin dinikahkan, mau kada mau inya berislam. Islamnya hanya niat untuk nikah dengan orang yang dicintai, maka tidak disebutkan imannya sempurna. Jadi setiap Islam belum tentu beriman, tapi setiap beriman pasti Islam. Ada orang Islam takutan karena dibunuh, ya enggak? Diancam masuk Islam nggak ada, umpama nih lah. Lalu dia masuk Islam karena takut dibunuh, maka dia belum dikatakan beriman, hanya Islam saja. Dia katakan syahadat, dia masuk Islam, tapi imannya belum sempurna, karena dia memeluk Islam bukan karena iman kepada Allah, tapi karena takut dibunuh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, syukuri atas nikmat iman dan Islam ini. Alhamdulillah, mudahan ditambahkan oleh Allah iman kita baratan. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup dengan doa, sedikit kita bacakan Fatihah 4. Kita hadiahkan kepada guru mulia Fadilatul Sayyid Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Mudah-mudahan bacaan kita ini menjadi hubungan kuat kita kepada beliau. Walaupun pian yang hadir di sini mungkin belum ada sempat duduk dengan beliau, tapi perlu diketahui beliau ini seorang ulama yang dikatakan cendekiawan, ulama cendekiawan muslim ternama di dunia yang telah mendobrak dengan fikih tahawulat. Jadi beliau mengolah karya, itu karya beliau diantaranya fikih tahawulat, fikih untuk menantang era zaman modern. Artinya fikih untuk menyesuaikan hukum yang tidak bertentangan dengan zaman. Zaman tidak bisa mengatur agama, tapi agama yang bisa ngatur zaman. Beliaulah salah satu ulama mufakkir, pemikirannya yang sangat cerdas, dan juga seorang wali min auliyaillah, yang mana sehemat ataupun sedikit pengalaman ulun waktu duduk di halaqah ta'lim bersama beliau saat di Hadramaut, dan juga terakhir waktu kemarin berangkat itu pas Jalsatul Itsnain di Darul Mustafa setiap malam Selasa, itu beliau menyampaikan wejangan-wejangan nasihat yang diperintahkan atau diminta oleh Sayyidil Habib Umar secara waktu yang luas buat beliau. Biasanya kajian Jalsatul Itsnain itu adalah kajian khusus tafsir yang disampaikan oleh guru mulia, tapi ketika beliau datang, beliau dipersilahkan seluas-luasnya waktunya untuk menyampaikan. Itu pada saat kemarin itu 2 bulanan hampir, waktu berangkat ke Hadramaut. Nah, beliau itu kalau menerangkan tentang keilmuan sangat mudah dicerna, dan tamtsilnya, ibarahnya, contohnya sangat bisa diterima oleh anak-anak atau para pemuda yang sudah menganut paham milenial, ya kan? Pemuda-pemudi yang sudah menganut paham era modern. Nah, itu beliau berikan tamsil-tamsil yang mudah dicerna oleh para pemuda dan pemudi yang milenial ini.
Beliau mempunyai guru khusus, guru yang menjadi murabbi dan mursyid beliau, yaitu Al-Wali Qutub Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Dan beliau juga adalah seorang munsyid. Dulunya waktu beliau belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir Segaf Jeddah, beliau sering diminta oleh Al-Habib Abdul Qadir untuk melantunkan qasidah-qasidah. Selain beliau piawai mengarang qasidah, juga suara beliau suara emas. Suara beliau Masya Allah. Dan beliau setelah mendapatkan perintah dari guru beliau untuk kembali ke Hadramaut, beliau memilih satu lahan atau satu tanah untuk membangun pondok pesantren di Hadramaut, baik di Adan dan juga di Husaisah. Husaisah itu perkampungan yang mati, di mana antara Tarim dengan Siwun. Di atasnya itu ada makam Sayyidina Imam Muhajir. Nih, Sidin sudah pernah ke sana, yang belum ke sana mudahan ke sana berataan. Makamun sudah ke sana nyanyat. Nyanyat ya. Ya Allah. Ya usahakanlah yang mau ada duit, mumpung jalan dibuka, berangkat ke sana. Pian langsung menyaksikan keindahan kota Tarim. Itu terlihat bukan dengan mata zahir tapi dengan mata batin. Siapa yang tersentuh mata batinnya, maka dia akan membawa sir kota Tarim. Ya Allah. Nah, beliau bangun pondok di Husaisah itu. Dananya dari beliau sendiri. Seorang ulama yang tidak kenal lelah dalam berdakwah. Beliau terkenal di Jazirah Arab. Memang jarang beliau datang ke Indonesia karena dakwah beliau di daerah Arab, Yordan, Oman, ya kah? Habis itu Mesir, itu lahan dakwah beliau selain di Hadramaut. Dan banyak murid-murid beliau sudah ada yang di Banjarmasin ini, di antaranya yang menerjemahkan waktu Syekh Samih kemarin datang itu Ustadz Iman Syah. Itu juga salah satu murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Adi Ngulun itu Ustadz Imamul Muttaqin, sempat 6 tahun juga belajar dengan beliau di Muqalla, di Ribatul Attas namanya. Ya Allah. Kita bacakan Fatihah 4, kita sampaikan kepada beliau. Beliau tidak mati, beliau hadir dan menyaksikan kita yang mau menghubungkan roh ini kepada beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi khususan Sayyidi Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Al-Habib Ali Masyhur شيء لله لهم الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات ومعوذتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما فعلنا من أنواع الخير لفضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة